Assalamualaikum students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Jangan lupa untuk selesaikan tugas-tugas sekolah agar nilai yang kalian dapat sesuai dengan yang kalian harapkan. Di video kali ini adalah video materi untuk siswa kelas 12 atau yang sekarang sudah duduk di kelas 3 SMA, di mana sebentar lagi kalian akan memilih tujuan setelah kalian tamat dari sekolah, salah satunya masuk ke perguruan tinggi negeri. Ini adalah video tema kuliah itu susah atau mudah yang menjadi tugas daring, bimbingan, dan konseling untuk siswa kelas 3. So, kelas 3 wajib banget untuk menonton video ini dan subscribe juga akun YouTube ini agar kamu juga dapat mendukung fasilitas Prodi BK di sekolah kita. Dukungan kamu sangat berharga bagi kami. Selain itu, setelah menonton dan memahami isi dari video ini, kamu juga akan diberikan tugas daring BK di pekan selanjutnya. Jadi, harus ditonton ya karena informasi ini sangat bermanfaat bagi kamu. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, kalian harus tahu dulu nih, kuliah itu apa sih? Kuliah adalah melanjutkan studi ke perguruan tinggi setelah lulus SMA atau SMK. Perguruan tinggi sendiri terbagi atas PTN, PTS, Ikatan Dinas, dan Akademi. Selanjutnya, kalian harus tahu jalur masuk PTN atau PTS. Yang pertama ada SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua ada SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dan yang ketiga ada Seleksi Mandiri. Kemudian kita bahas dulu nih, apa sih SNMPTN atau SBM? Nah, yang pertama SNMPTN dulu. Jadi kalau SNMPTN itu berdasarkan hasil penelusuran prestasi dan portofolio akademik. Jadi kalau SNMPTN itu pakai nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian kuotanya hanya 30% setiap PTN dan ada persyaratan sekolahnya. Kalau akreditasi sekolah kamu itu A, berarti 50% terbaik di sekolahnya. Kalau B 30%, kalau C 10% dan sebagainya. Kemudian, SNMPTN sendiri ada ketentuan khususnya. Yang pertama, persyaratan sekolah. Yang pertama ada SMA atau MA atau SMK yang mempunyai NPSN. Kemudian yang kedua telah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Dan yang ketiga, lulus tahun terakhir. Kemudian ada persyaratan siswa pendaftar. Yang pertama, memiliki prestasi unggul. Yang kedua, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Dan yang ketiga, memiliki nilai rapot semester 1 sampai semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Nah, kemudian kalian akan masuk ke tahapan SNMPTN. Yang pertama ada pengisian dan verifikasi di PDSS, kemudian yang kedua ada pemeringkatan oleh panitia, dan yang ketiga ada pendaftaran SNMPTN bagi yang memenuhi syarat dan masuk dalam pemeringkatan. Selain itu juga, siswa pendaftar yang memenuhi kriteria pemeringkatan itu harus punya email dan password dan login ke halaman portal LTMPT. Nah, nanti kalian buat daftarnya itu lewat situ. Kemudian siswa itu ngisi itu biodata, pilihan PTN, terus pilihan program studi dan sebagainya. Terus langsung cetak kartu SNMPTN. Nah, itu nanti kalian bisa tanyakan di waktu kalian mau daftar SNMPTN. Oke, terus selanjutnya ada pilihan PTN dan program studi. Nah, yang pertama itu pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 PTN. Terus siswa pendaftar dapat memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Urutan pilihan PTN dan program studi itu menyatakan prioritas pilihan. Kemudian siswa SMK hanya diizinkan memilih program studi yang relevan sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing PTN. Dan yang terakhir, kalian bisa lihat daftar program studi dan daya tampung SNMPTN di halaman snmptn.ac.id selama periode pendaftaran. Selanjutnya, informasi yang perlu kalian tahu adalah peserta pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK. Nah, yang pertama, siswa pendaftar dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan KIP Kuliah. Kemudian, calon peserta penerima KIP Kuliah terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran program KIP Kuliah. Nanti bisa kalian tanyakan ketika kalian ingin mendaftar lewat jalur KIP Kuliah. Oke, terus kalau informasi lainnya kalian bisa baca sendiri, kalian pause, kalian baca sendiri, nanti kalian bisa pahami satu-satu, oke? Selain SNMPTN tadi, kalian harus tahu SBMPTN atau UTBK, di mana UTBK itu selalu berkesinambungan ya dengan SBMPTN. Jadi kalau kalian mau daftar SBMPTN, kalian harus ikut tes UTBK.
Nah, di presentasi ini kalian bisa pause dan kalian bisa baca dulu. Ya, kalian harus pahamin dulu karena situ udah komplit banget, saya nggak akan ngulang. Jadi kalian tinggal baca dan pahami satu-satu. Intinya, kalau kamu pengen ikut SBMPTN, kamu harus punya akun LTMPT. Kemudian kamu juga harus punya nilai UTBK SBMPTN yang masih berlaku. Dan kamu juga harus punya ijazah ataupun SKL dari sekolah kamu. Dan lulusan pendidikan menengah maksimal 3 tahun terakhir. Jadi yang 3 tahun kakak kelas kalian sudah lulus, masih bisa ikut SBMPTN lagi. Lalu ada jenis dan tahapan pendaftaran. Yang pertama ada yang pendaftaran berbayar, yang kedua ada yang lewat KIP kuliah. Nah, nanti kalian bisa tanyakan kalau kalian mau daftar ya. Nah, selanjutnya adalah presentasi tentang tahapan-tahapan SBMPTN. Ini kalian pause aja, kalian baca sendiri, dan situ udah lengkap banget. Atau kalian search sendiri di Google, tahapan SBMPTN tahun 2020. Untuk pemilihan PTN dan program studi sama seperti yang SNMPTN, tapi yang harus kalian titik beratkan adalah kalian harus mengikuti 1 kali tes dengan ketentuan sebagai berikut itu. Kalian bisa baca di situ. Jadi kalian harus ikut UTBK. Nah, terus jalur yang terakhir adalah seleksi mandiri. Nah, kalau seleksi mandiri ini ada 2, yaitu seleksi mandiri ujian tulis atau yang jalur prestasi atau jalur rapot. Nah, SM ini itu dilaksanakan sendiri oleh masing-masing PTN dan biaya sendiri. Jadi kalau misalnya kamu mau daftar UTUL UGM, ya berarti kamu mau masuk UGM. Kalau ada UTUL UNY, berarti kamu mau masuk UNY. Jadi diselenggarakan oleh masing-masing PTN dengan tanggal yang berbeda-beda. Dan intinya mau kuliah di mana ya? Nah, sekarang pasti kalian udah mulai kepikiran nih, udah ada pikiran ke arah sana, dan memang harus kalian udah mikirin dari sekarang kalian tuh sebenarnya mau kemana sih setelah kalian lulus SMA. Jangan khawatir, banyak banget PTN dan PTS yang bagus di Indonesia ini. Bahkan kalian cuma harus memilih 1 atau 2 dari beribu-ribu PTN dan PTS terbaik di Indonesia. Nah, kalian tinggal pilih yang sesuai dengan minat dan bakat kalian, dan tentunya pilihan yang kalian pilih itu sudah kalian komunikasikan dengan orang tua kalian. Oke? Oke, dan selanjutnya adalah presentasi seputar beasiswa. Nah, di sini saya nggak bakal ngejelasin semuanya, jadi kalian tinggal pause aja semua, kalian baca satu-satu karena ini bakal panjang banget kalau saya juga jelasin. Nanti aja kalau kita udah tatap muka. Intinya beasiswa bisa kalian dapetin selama kalian itu kuliah. Nah, jadi kuliah itu kayak gimana sih? Nah, ini yang biasanya ada di benak kalian, apalagi kalian sekarang udah duduk di kelas 3. Jadi jenjang kuliah itu ada D1, D3, D4, dan S1. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri itu apa. Kemudian biaya kuliahnya itu gimana, itu ada sistem UKT ya sekarang. Nanti kalian juga baca sendiri UKT itu apa. Dan ini ada contoh biaya UKT-nya. Jadi ada golongan 1, 2, sampai golongan 7. Nanti tinggal kalian tuh masuk golongan berapa. Terus sistem kuliahnya itu seperti ini. Jadi semua serba online dan memang semua serba mandiri karena namanya mahasiswa. Jadi harus apa-apa harus bisa sendiri, ya kan? Jadi kuliah itu susah atau mudah sih? Nah, susah ketika kamu memang tidak berniat, dan mudah ketika kamu memang sudah berminat. Jadi bulatkan niat dan bulatkan minatnya, oke? Oke, jadi tadi adalah materi daring Mapel BK untuk kelas 3. Saya harap kalian menonton video ini hingga habis agar kalian dapat mengambil ilmunya dan nanti kalian bisa menjawab tugas pekan depan. Semoga materi ini membantu kalian. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung hubungin DM IG BK Muhi 1 Klaten atau langsung hubungi guru BK pengampu kelas 3. Tetap jaga kesehatan dan selesaikan semua tugas sekolah ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe akun YouTube ini agar nanti dapat memberikan informasi bermanfaat lainnya. Salam pendidikan dari kami, Guru BK masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.